Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, Presiden Joko Widodo resmi memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus WIUPK kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan. Ini sangat mengejutkan kerana selama ini belum pernah ada pemberian pengelolaan izin tambang kepada ormas, termasuk ormas keagamaan di negeri kita ini. Tetapi sekarang Presiden Joko Widodo mengambil langkah memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan. Tak tanggung-tanggung, Sobat DB, pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan ini disebut sebagai pemberian WIUPK secara prioritas. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. PP Nomor 25 Tahun 2024 ini ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024 dan berlaku efektif pada tanggal diundangkan, yakni tanggal 30 Mei 2024 ini. Sebelumnya, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahawa ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah hingga tokoh agama lain berhak untuk mendapatkan porsi pengelolaan tambang, mengingat jasa-jasa ormas keagamaan tersebut terhadap berdirinya Indonesia. Memang kalau kita perhatikan alasan yang diberikan oleh Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil sangat tepat sekali. Namun yang perlu diingat, Sobat DB, tentu jangan sampai nanti nama ormas, apalagi ormas keagamaan, sampai cacat atau tercoreng gara-gara nanti ada oknum-oknum yang mengelola tambang ini yang menyeret dia kepada kasus-kasus yang mengejutkan yang terdengar sekarang ini, seperti kasus tambang timah yang berdampak kepada terseretnya sejumlah nama dalam kasus korupsi di tambang timah itu yang merugikan negara sampai 300 triliun rupiah. Tentu saja nanti umat yang berada di ormas tersebut tidak mau jika nama ormas mereka sempat rusak oleh oknum-oknum yang berada pada lingkaran pengelolaan tambang tersebut. Sepanjang pengelolaan tambang di ormas ini nanti baik-baik saja, jujur-jujur saja, tidak ada terseret oleh kasus korupsi yang memalukan, tentu ini sangat positif sekali. Tetapi jika sempat nanti pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan terseret kepada kasus korupsi, ini tentu saja nanti akan mencoreng nama baik ormas keagamaan
di mata umat. Sobat DB, sangat tepat sekali kalau pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan ini karena mengingat jasa ormas dan tokoh keagamaan ini di dalam mendirikan negara ini dulunya, itu bagus sekali. Tetapi tentu publik atau rakyat Republik Indonesia tidak menginginkan pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan ini didasarkan kepada jasa orang-orang yang ada di dalamnya yang memenangkan penguasa pada pilpres atau pemilu legislatif. Sebab kalau sempat nanti berbau pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan kerana mereka berjasa memenangkannya di saat pilpres atau pemilu, tentu ini tidak baik lagi kesannya di tengah-tengah masyarakat. Sobat DB, kita berharap pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan ini oleh pemerintah benar-benar diberikan secara ikhlas, bukan kerana ada udang di balik batu, kerana untuk balas budi disebabkan pada pilpres dan pemilu baru lalu ada orang-orang di ormas keagamaan tertentu yang mati-matian memenangkan pilpres atau pemilu untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu atau untuk partai tertentu. Dan jangan juga pemberian izin ini didasarkan kepada ada janji agar pada pilkada serentak besok ini atau pilpres dan pemilu 2029 mendatang harus dimenangkan paslon dan partai yang diinginkan oleh penguasa. Sebab kalau ada deal-deal seperti itu, berarti pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan ini oleh pemerintah atau penguasa tidaklah lagi ikhlas. Dan deal-deal seperti ini bisa merusak demokrasi di negara kita. Dan jangan juga pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan ini sebagai pembungkam suara ormas keagamaan apabila nanti melihat terjadi ketimpangan oleh penguasa di dalam menjalankan roda pemerintahan. DB Channel tak lupa mendoakan semoga seluruh pemirsa kita semuanya menjadi pengusaha sukses kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.